Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu biasa ke-33 ini kita mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan surga seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri dan menitipkan hartanya kepada para hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta, hamba yang kedua menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Jumlah talenta yang dipercayakan kepada mereka sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Setelah tuan itu pulang dan mengadakan perhitungan kepada mereka, hamba pertama dan hamba yang kedua menerima pujian karena mereka mampu bertanggung jawab dan melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta mendapat murka kemarahan dari tuan itu karena dia tidak mampu bertanggung jawab dan tidak mampu melipat gandakan kepercayaan talenta yang dipercayakan kepadanya. Dalam perumpamaan itu, tuan tersebut tidak lain menunjuk pada diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana seorang tuan yang akan bepergian menitipkan hartanya dan akan kembali pada waktunya, Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan para murid untuk nantinya kembali pada hari kedatangan yang kedua di dunia ini. Adapun talenta yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan berarti sebuah kemampuan atau sebuah bakat seperti arti dari bahasa Inggris talent, melainkan talenta adalah sebuah nilai satuan mata uang yang besar. Kita seringkali mendengar misalnya 1 talenta perak atau 1 talenta emas. Dengan kata lain, dengan menyebut talenta dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus ingin memperlihatkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepada para muridnya. Untuk itu, dia menuntut adanya pertanggungjawaban atas kepercayaan tersebut. Hanya saja, semua itu tergantung pada sikap dari masing-masing murid. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa ada hamba yang aktif mengembangkan talenta, tetapi di sisi lain ada seorang hamba yang pasif menutup diri untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita selama ini termasuk hamba yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan Allah dan tekun setia mengembangkan talenta yang ada pada kita? Atau kita termasuk hamba yang pasif menutup diri terhadap talenta dan kepercayaan yang Tuhan berikan tersebut? Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita masing-masing telah memperoleh talenta dari Tuhan. Sejak dibaptis dan diangkat menjadi anak Allah, kita masing-masing pun memperoleh kepercayaan yang besar dari Tuhan. Kerap kali kita hanya mengartikan talenta sebatas pada kemampuan atau bakat yang ada pada diri kita. Kalau tidak hati-hati, pelbagai bakat dalam diri seseorang bisa menjadi kesombongan dan akan menjauhkan dirinya dari Allah. Sebaliknya, kurangnya bakat juga membuat orang merasa rendah diri dan tidak berguna di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk memaknai talenta tidak sekedar hanya bakat, tetapi lebih dari itu, yakni sebuah kepercayaan besar atau cinta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita semua tentu menerima cinta Tuhan apapun itu bentuknya. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan, Romo, saya tidak punya talenta. Talenta sekali lagi adalah sebuah cinta kepercayaan besar yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Bila kita sadar sudah lebih dulu dipercayai atau dicintai Tuhan, kita semestinya dapat pula menjaga kepercayaan atau cinta yang luar biasa dari Tuhan itu sampai pada waktunya kita dapat mempertanggungjawabkan secara langsung di hadapan Tuhan. Akhir-akhir ini saya prihatin bahwa semakin banyak orang tidak mampu menangkap cinta Tuhan di dalam hidup mereka. Tidak sedikit orang yang dulunya telah dibaptis dan menyandang nama Santo Santa orang kudus, tetapi justru memilih hidup seperti hamba yang menyia-nyiakan atau kurang bertanggung jawab atas kepercayaan dari Tuhan. Bahkan ada yang terang-terangan meninggalkan iman akan Yesus Kristus. Hal itu sungguh
patut disayangkan, karena hanya Yesus Kristuslah yang menjanjikan keselamatan kekal. Semoga kita semua dimampukan untuk menyadari betapa besar talenta cinta dari Tuhan kepada kita. Kita dimampukan pula untuk mempertanggungjawabkannya dengan berbagi kasih dengan sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan, dan pada akhirnya kita boleh menikmati shalom, keselamatan kekal bersama Yesus di surga. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.